Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin, amma ba'du. Baik, kita melanjutkan kajian tafsir surah Al-Mutaffifin, dan pagi hari ini yang kita bahas adalah ayat ke-25 hingga ke-28. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusqawna min rahiqin makhtum. Yusqawna min rahiqin makhtum. Khitamuhu misk. Khitamuhu misk. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون. يسقون من رحيق مختوم. Kata yusqawna min rahiqin makhtum ini adalah penjelas dari abror, keterangan tentang abror, orang-orang soleh yang dibahas dalam ayat sebelumnya. Kalau secara kedudukan sintaksis, ayat ini adalah khobar keempat dari abror, ya, innal abroro dan seterusnya kemarin. Bisa juga difahami sebagai hal, yakni hal yang ketiga. Nah, kata yusqaun itu dari kata saqo. Saqo itu maknanya mengairi. Mana bahasanya adalah mengairi. Berarti yusqaun itu adalah fi'il majhulnya, maknanya diairi makna bahasanya. Tapi yang dimaksud di sini adalah diberi minum, ya. Nah, kata yusqaun, pilihan kata yusqaun menunjukkan bahwa orang-orang soleh di akhirat itu nanti minumnya itu dilayani, ya. Kenapa tidak pakai kata yashrubun? Kalau yashrubun kan minum sendiri dia. Kalau pakai kata yashrubun ya minum sendiri. Tetapi kata yusqaun itu menunjukkan dikasih minum. Dikasih minum itu menunjukkan bahwa penduduk surga, orang-orang soleh yang dimuliakan Allah dengan surga itu minumnya dilayani. Nah, adanya pelayan itu membuat kenikmatan menjadi sempurna, membuat kemewahan itu menjadi maksimal. Makanan yang enak, tapi kalau masih ambil sendiri seperti ada yang kurang, gitu ya. Masih ada yang kurang karena masih harus ada effort, ada usaha, masih ada capek-capeknya, gitu ya. Tapi kalau sudah dilayani full, minumnya diambilkan, semuanya diambilkan, wah itu jadi sempurna kenikmatannya. Nah, gambaran di surga itu seperti itu, dilayani. Dan memang betul, nanti di surga itu pelayannya itu disebut di dalam Al-Quran wildanun mukhalladun, ya, seperti bujang-bujang yang dikekalkan, yang mereka itu seperti mutiara yang ditata, gitu ya, seperti mutiara yang, ya, saking indahnya mereka, saking bagusnya wajah-wajah dan penampakan mereka. Ya. Adapun kata rahiq itu terjemahan gampangnya itu adalah khomer yang paling enak. Nah, ini menunjukkan bahwa penduduk surga itu nanti minum khomer. Khomer itu kalau sudah di surga itu statusnya halal. Jadi kalau di dunia masih haram, maka di surga itu sudah dihalalkan, tidak apa-apa. Jadi khomer itu kalau di kitab-kitab tafsir itu dijelaskan, rahiq itu kalau di kitab-kitab tafsir dijelaskan sebagai khomer yang sangat enak, yang bersih, yang bebas dari segala kotoran,
kualitas tinggi, tidak ada unsur ghish. Ghish itu kan semacam penipuan gitu ya. Jadi kalau orang jualan susu tapi dicampur air, itu kan ada unsur penipuan ya. Berarti susunya sudah tidak murni. Nah, khamr yang disebut dengan rahiq itu nggak ada ghishnya. Jadi benar-benar murni, kualitas yang paling tinggi. Ya. Nah, ini kenapa kok disebut kenikmatan penduduk surga itu yang disebut adalah kenikmatan minum. Ya, memang faktanya di dunia ini pun minum itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Pas haus banget terus ada air segar itu rasanya kan saat melewati kelongkongan itu Masya Allah, Alhamdulillah. Oh, enak banget ya lepas haus. Bahkan tidak haus sekalipun, minum itu jadi kenikmatan khusus. Ada yang orang itu suka minumnya kopi, nah, ngopi akhirnya. Setiap hari tidak lepas dari namanya ngopi. Ngopi sambil ngerokok itu ya, kemudian ngobrol jagungan kan itu ya. Kadang ada sejumlah lelaki yang seperti itu. Kalau saya nggak ngopi karena memang nggak kuat ya. Saya nggak tahu kalau ngopi itu kadang-kadang jantung ini berdebar ya. Kopi, ada yang ngeteh ya, suka ngeteh. Jadi melakukan aktivitas sambil minum teh. Ada yang ngejus, nah, jadi minumnya bentuk jus-jusan ya. Ada apalagi zaman sekarang kan berbagai macam minuman ada ya. Ya nggak boleh saya sebut karena nanti ini endorse namanya ya. Air degan paling enggak gitu ya, itu kan seger ya. Air degan nggak ada mereknya, nggak masalah. Es krim itu kan ya banyak juga ya. Nah ini faktanya memang minuman itu kenikmatan tersendiri. Maka termasuk di barat sekalipun itu diciptakan berbagai macam minuman yang bukan memenuhi kebutuhan haus, tetapi sekedar bersenang-senang. Ya. Di bar misalnya, bar mereka itu kalau misalnya pas orang datang ke bar itu kan biasanya untuk santai-santai atau ada masalah biasanya. Ingin melepaskan kepenatan datang ke sana, lalu kemudian pesan minuman. Di sana sudah disediakan berbagai macam minuman tergantung budget dan keinginan gitu ya. Ketika mereka pesan itu sudah merasakan kenikmatan, mungkin ada yang mabuk, merasa lepas dari masalah yang mereka hadapi. Jadi di barat seperti itu. Bahkan kalau orangnya kaya, itu ada kulkas khusus itu untuk minuman-minuman, kan begitu ya. Ada kulkas khusus, bahkan ruangan khusus yang itu ruangan dingin yang menyimpan berbagai macam minuman yang dinikmati saat orang itu butuh. Faktanya memang minum itu salah satu hal yang membuat manusia bersenang-senang. Makanya di sini Allah itu ingin menunjukkan bahwa surga itu saking menjanjikan berbagai kenikmatan, salah satunya adalah dikasih minum, yusqaun. Ya, yusqaun. Kita kalau di dunia buat minuman di rumah kita sendiri ya masih ada usahanya ya. Masih harus manasin air, ngambil gula, nyari kalau gulanya habis, wah beli dulu kan gitu ya. Nah, itu juga kadang menimbulkan perasaan tersendiri itu kalau pas habis, pas pengen terus habis ya. Wah, itu kalau kita membuat minuman di dunia seperti itu. Tapi di akhirat itu dilayani. Gitu ya. Jadi tinggal minum sudah. Ini membuat kenikmatan itu menjadi sempurna. Ya. Orang Arab jahiliyah juga demikian. Kalau minuman orang Arab jahiliyah yang paling disukai ya khamr itu. Ya, nggak ada dulu itu minuman jus coklat itu nggak ada. Ya. Belum ditemukan semacam itu. Minuman terbaik bagi mereka adalah khamr. Kalau sekedar kesehatan susu unta, susu kambing gitu. Tapi kalau untuk kenikmatan khamr, makanya ada satu genre puisi khusus tentang khamr itu ada. Saking berharganya khamr di sisi mereka itu sampai ada penyair yang spesialis khamr, makanya begitu ya. Itu mereka minumnya itu ya ngobrol-ngobrol gitu loh kadang-kadang. Pas ngobrol-ngobrol sambil minum sampai mabuk. Kemudian saling berbangga-bangga, saling memamerkan kelebihan kabilah dan sebagainya. Ya, sehingga ketika
dalam Al-Quran itu diterangkan yusqawna min rahiq, itu mereka terasa betul betapa indahnya negeri surga itu, karena faktanya mereka mengalami dan merasakan tersendiri. Ya, nah, kalau di zaman kita, karena kita ini bukan kaum yang tradisinya minum khamr, ya maka bayangkan minuman-minuman segar dan nikmat yang selama ini kita rasakan, dan itu bayangkan jauh lebih nikmat dari semua yang pernah kita rasakan di dunia ini. Apapun jenis minuman yang menyenangkan kita, gitu ya. Nah, adapun makhtum, makna makhtum dari kata khotama. Khotama itu di sini maknanya menyegel. Jadi disegel itu untuk menunjukkan berharganya sesuatu yang disegel. Surat itu kalau disegel, itu maknanya berarti tidak boleh dibuka siapapun kecuali penerima surat yang berhak menerima surat itu. Nah, kalau khomer itu disegel, maka maknanya berarti dia tidak tersentuh oleh siapapun. Dia masih perawan, ya. Khomernya itu belum disentuh oleh siapapun, hanya disentuh oleh orang-orang beriman yang oleh Allah nanti dimuliakan di surga. Nah, itu fungsi penyebutan makhtum itu di situ. Biar menunjukkan betapa berharganya khomer yang diberikan ini, yang siapapun belum pernah menyentuhnya. Dan baru akan dijamah pertama kali oleh orang-orang soleh yang dimasukkan Allah ke dalam surga. Khitamuhu misk. Ya, ini masih menjelaskan sifat lanjutan dari rahiq. Jadi khomernya itu sifatnya bagaimana? Khitamuhu miskun. Ya, bisa juga difahami sebagai badal atau isti'naf bayani. Khitam itu maknanya adalah akhir dari sesuatu. Khitam, akhir dari sesuatu. Miskun, miskun itu adalah parfum yang sangat wangi yang terkenal sejak zaman dulu. Kalau kata Ibnu Asyur, parfum ini diekstrak dari kijang. Ya, di daerah Tibet Cina itu katanya parfumnya wangi banget di sana itu. Misk namanya, parfum khusus itu. Nah, ini yang luar biasa adalah, yang luar biasa itu ketika penduduk surga itu minum khamr, diminum begini selesai, ketika diangkat itu kemudian bau sisa mulutnya itu parfum gitu ya. Gitu ya. Ini maksud dari khitamuhu misk. Jadi akhir dari minum khamr itu ternyata baunya wangi misik. Coba bayangkan makanan di dunia. Makan jus, coba itu gimana baunya kira-kira. Ya. Beda. Makanan seenak apapun di dunia, minuman seenak apapun di dunia itu nggak kayak di surga. Sate itu mungkin enak, gulai itu enak mungkin ya bagi yang suka. Tapi kalau selesai makan, nggak enak gitu. Ya, yang menciumnya itu tidak enak. Ini bedanya kalau di surga itu khitamuhu misk. Ya, selesai minum, baunya langsung semerbak parfum misik. Wah, ini luar biasa ini ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Zalika di situ merujuk ke mana? Zalika di situ merujuk ke rahiq. Ya. Jadi untuk mendapatkan khomer tersebut seakan-akan begitu. Falyatanafasil mutanafisun. Kata fa-nya huruf fa-nya itu dinamakan fa fasihah. Fa fasihah itu menjelaskan alasan dari rekomendasi sesudahnya. Jadi seakan-akan dikatakan, kalau kamu sudah mengetahui deskripsi rahiq itu seperti tadi, seindah tadi, seluar biasa tadi, maka hendaknya gitu loh ya. Fa-nya itu fungsinya seperti itu. Lamnya itu adalah lam amr. Makna bahasa lam amr itu adalah memerintah, tapi yang dimaksud di sini adalah tahrib wa hasun, ya. Mendorong dan memotivasi. Hendaklah. Terjemahnya adalah hendaklah. Yatanafas dengan mutanafis itu di situ satu asalnya sama semuanya dari kata tanafasa. Tanafasa itu makna bahasanya mudahnya adalah bersaing, gampangannya begitu. Makna mudahnya adalah bersaing. Kalau lebih detail lagi kata Asy-Syaukani, tanafasa itu adalah berjuang memperoleh sesuatu sehingga bisa menguasainya sampai semua kompetitornya itu nggak bisa mendapatkan hal itu. Nah, itu dikatakan
tanafasa. Lafadz Arabnya begini. Wa aslut tanafus at-tashajur 'ala asy-syai' wat tanazu' fihi bi an yuhibba kullu wahidin an yatafarrada bihi duna sahibihi. Makna asal tanafus adalah perselisihan, ya, atau sebuah konflik, sebuah pertarungan, ya, di mana masing-masing orang yang terlibat itu pingin untuk menguasai sendirian, yang mana yang lainnya itu tidak mendapatkannya. Itu makna tanafasa, itu aslinya seperti itu, ya. Makanya di sini saya terjemahkan tadi, perjuangan memperoleh sesuatu hingga bisa menguasainya sampai semua kompetitornya tidak bisa mendapatkan hal itu. Berarti kalah yang lain, gitu ya. Nah, kata Al-Baghawi, tanafasa itu juga berasal dari kata nafis yang bermakna berharga, di mana setiap jiwa yang mengetahuinya pingin untuk memilikinya. Ya, kata Al-Baghawi, asluhu minasyai'in nafis alladzi tahrisu alaihi nufusun nas fayuriduhu kullu wahidin li nafsihi. Ya, maknanya adalah sesuatu yang berharga di mana setiap jiwa manusia itu sangat menginginkannya, ya, sehingga tiap orang itu pengen untuk mendapatkannya. Nah, itu makna bahasa dari tanafasa. Nah, secara mudah dalam tafsir dikatakan, karena konteksnya adalah Quran, ya, untuk memperoleh surga, kenikmatan di surga, maka secara mudah diterjemahkan sebagai istibaq, berlomba-lomba. Ya, jadi fal yatanafasil mutanafisun, maknanya hendaklah orang yang mau berlomba-lomba itu berlomba-lomba untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, jadi terjemahan harfiah dari wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun adalah hendaklah orang-orang yang berlomba itu berlomba-lomba untuk mendapatkan khomer yang deskripsinya sudah dijelaskan sebelumnya. Gitu ya. Ini ada isyarat bahwa khomer akhirat itu jauh lebih baik daripada khomer di dunia. Ya, jadi kalau orang Arab itu dulu itu terkenal berlomba-lomba untuk mendapatkan khomer di dunia, berlomba-lomba mengumpulkan uang untuk mendapatkan khomer kualitas paling tinggi, ya, karena di Arab itu khomer yang kualitas tinggi itu memang disimpan dalam waktu yang lama, ya. Jadi ada tempat penyimpanan khusus yang semakin tua penyimpanannya semakin enak. Jadi ada khomer yang usianya sampai 20 tahun disimpan. Ada itu, dari anggur disimpan sampai 20 tahun. Itu rasanya, menurut keterangan di sejarah itu, dahsyat banget rasanya. Luar biasa banget rasanya. Semakin tua, semakin lezat, semakin dahsyat. Nah, kalau sudah dapat kayak gitu, itu dianggap prestasi besar itu loh zaman dulu itu. Dapat khomer yang kualitas tinggi itu. Ya kayak zaman sekarang, ya. Zaman sekarang itu khomer-khomer kan juga ada yang mahal-mahal kan, ya. Yang satu sloki itu bisa 10 juta atau berapa, itu ada itu seperti itu. Zaman sekarang itu. Nah, orang yang punya uang berlomba-lomba untuk mendapatkan itu merasa ada kebanggaan ketika mendapatkan tersebut. Nah, tapi di sini diubah oleh Allah, kalau berlomba-lomba jangan mendapatkan khomer dunia yang haram itu, tapi berlomba-lomba untuk mendapatkan khomer di akhirat. Itulah yang mestinya dilakukan orang yang ingin berlomba-lomba. Nah, secara implisit juga mengajarkan kepada kita, kejarlah kenikmatan akhirat yang lebih kekal. Jangan mengejar kenikmatan duniawi yang sifatnya sementara. Jadi kenikmatan duniawi itu ya dikejar sewajarnya saja. Kalau nggak kena ya sudah. Itu saja, ya. Orang yang cerdas akan lebih mengejar kenikmatan akhirat yang lebih khairun wa abqa, yang lebih baik dan yang lebih kekal. Oke. Nah, ayat ini adalah dalil yang sangat jelas sekali, yang menunjukkan kepada kita bahwa mengharap surga dan kenikmatannya itu tidak bertentangan dengan ikhlas, ya kan? Pemerintahnya jelas, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dzalika itu ditafsir diterangkan kembalinya ke rahid, bukan ke ridho Allah, bukan. Ya. Nah, apakah bertentangan? Enggak. Mengharap surga itu Allah yang memerintahkan. Itu menunjukkan karunia Allah.
Ya, kalau kita percaya kepada Allah, termasuk di antara konsekuensi iman pada Allah adalah percaya pada janji-janji Allah, percaya pada karunia Allah. Itu bagian dari iman kepada Allah. Dan kalau kita berharap dari Allah, maka itu adalah makna dari ikhlas yang sesungguhnya itu. Nah, jadi yang paling besar dari Allah itu kan ridhonya, karena dengan ridho Allah, Allah ngasih kenikmatan itu. Nah, di Quran dirinci, ridho Allah itu diantaranya adalah Allah nanti di akhirat menjanjikan kenikmatan surga kepada hamba-hambanya. Jadi berharap surga itu adalah bagian dari mengharap ridho Allah. Wong itu cabangnya, gitu ya. Makanya jangan sampai terbingungkan oleh beberapa ajaran-ajaran yang keliru yang mengatakan ikhlas kok mengharap surga. Itu salah itu. Ya, mengharap surga itu bagian dari ikhlas. Mau diperintahkan di sini. Allah menciptakan surga untuk diharapkan, bukan dianggurkan, ya. Nah, ini pentingnya ngaji tafsir biar tidak tertipu oleh, kadang ada dicampur antara pemikiran-pemikiran filsafat dengan Islam. Itu jadi membingungkan para awam. Kita ini oleh Allah diciptakan sebagai manusia, maka ibadah kita diantaranya adalah mengharap surga dan takut pada neraka. Nah, kalau kita diciptakan sebagai kambing, ya beda lagi ibadahnya. Kambing ibadahnya yang menjalani hidup sebagai kambing. Kalau pas ditakdirkan jadi kambing kurban, ya siap, ya kan? Itu ibadahnya kambing. Kalau jadi malaikat, ya tinggal jadi malaikat apa, tinggal di langit berapa, kan gitu. Kalau misalnya tinggal di langit tertentu, ternyata ibadahnya ruku, terus ya sudah, mungkin ruku semenjak diciptakan sampai hari kiamat. Kalau pas ibadahnya bagiannya pas sujud, ya sudah sujud terus sampai hari kiamat. Mungkin pas ibadahnya adalah melaksanakan perintah Allah bagi rezeki, ya sudah itu ibadahnya. Mungkin ibadahnya kalau pas jadi malaikat ada yang ditugasi menyamar untuk menguji manusia misalnya, ya sudah itu ibadahnya. Nggak mengharap surga, mengharap neraka. Karena malaikat memang tidak dijanjikan surga dan tidak dijanjikan neraka. Nah, yang keliru kan meminta manusia itu beribadah yang nggak sesuai dengan fitrah penciptaannya. Itu kan ya keliru. Seperti ayam dituntut untuk memuliakan tamu, ya nggak bener tuh itu. Gimana? Ayam itu ibadahnya bukan memuliakan tamu, nggak ada taklif memuliakan tamu. Ya, kucing nggak boleh berzina, ya nggak bisa. Mau di sana nggak ada aturan pergaulan laki-laki dan wanita kucing, nggak ada syariat khitbah, nggak ada syariat ta'aruf, nggak ada syariat nikah kucing. Ibadahnya kucing nggak begitu. Kucing ngawin ibunya sendiri nggak dosa, memang ibadahnya bukan di situ. Itu loh ya. Kalau sebagai manusia fitrah penciptaannya itu ya sebagai manusia yang punya hawa nafsu, yang butuh makan, butuh minum, punya syahwat, ya sudah diterima fitrahnya, gitu loh ya. Kadang memahami hakikat gini itu kalau tidak memahami betul dalil itu bingung gitu. Sehingga kena apa namanya? Kena ucapan sedikit syubhat yang membingungkan itu sudah. Iya, masa ibadah mengharap surga dan neraka. Loh, kamu itu siapa? Itu manusia gitu loh. Memang takdirnya memang begitu ibadahnya. Nggak usah mencari yang nggak sesuai dengan fitrah penciptaannya. Nah, kalau matahari ibadahnya ya sudah, hanya berputar sesuai dengan orbitnya, terbakar sampai sekian tahun, ya itu matahari. Bumi juga gitu ibadahnya. Jadi prinsipnya semua makhluk Allah itu beribadah sesuai dengan fitrah masing-masing, sesuai amanah masing-masing. Gitu ya. Oke. Wa mizajuhu min tasnim. Mizaj itu bermakna campuran. Kenapa kok disebut ada kata campuran di sini? Apa pentingnya menyebut campuran pada saat membicarakan tentang rahiq, tentang khamar di surga ini? Nah, jawabannya adalah begini. Campuran itu sangat terkait dengan tradisi Arab meminum khamar. Khamar itu ketika diminum, itu kan secara alami membuat orang jadi mabuk. Ketika sudah mabuk, maka sudah nggak terlalu terasa kenikmatannya itu. Nah, oleh karena itulah orang Arab itu ketika minum khamr itu mencari cara supaya tidak cepat-cepat mabuk, sehingga semakin lama menikmati khamr itu. Gimana caranya? Caranya adalah khamrnya dicampuri air, gitu ya. Jadi nggak murni khamr, karena minum khamr murni mungkin beberapa teguk sudah geliang sudah. Itu orang Arab itu. Ketika dicampuri air, nah itu bisa lebih lama, sehingga kenikmatannya lebih lama lagi. Nah, di sini Allah menyebut sesuai dengan apa yang difahami oleh orang Arab,
Rahiq itu ada campurannya, tapi campurannya nggak seperti yang ada di dunia. Campurannya apa? Wa mizajuhu min tasnim. Jadi campuran yang nanti akan dicampurkan dalam rahiq, khamar di surga itu berasal dari tasnim. Apa itu tasnim? Nah, tasnim ini isim alam. Isim alam itu, kalau disebut isim alam itu bayangkan nama sesuatu gitu ya, nama sesuatu. Kalau saya menyebut manusia itu jenis, tapi kalau saya menyebut ada Rudi, ada Siti, ada Joko, itu nama, isim alam namanya. Gunanya isim alam adalah untuk membedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Kalau saya menyebut sungai, maka itu masih jenis. Tapi begitu saya nyebut Berantas, Bengawan Solo, Musi, misalnya Nil dan sebagainya, itu adalah isim alam, nama untuk membedakan satu sungai dengan sungai yang lainnya. Kalau saya nyebut gunung, itu masih umum, jenis gunung ya. Tapi begitu saya nyebut Bromo, Panderman, Semeru, maka itu isim alam. Nah, tasnim itu isim alam. Isim alam untuk apa? Isim alam untuk mata air. Gitu ya. Jadi tasnim itu adalah isim alam mata air yang ada di surga. Jadi memang kalau kita cari di bahasa Arab yang asli, orang Arab nggak pernah mengucapkan tasnim itu. Tetapi kata ini dibentuk dari bahasa Arab, sehingga orang Arab itu masih bisa membayangkan. Ini kan wazan taf'il, ya, wazan taf'il. Tapi orang Arab tidak pernah kenal istilah tasnim dengan makna spesifik yang diketahui mereka, itu nggak pernah itu. Nah, kenapa kok pakai kata tasnim? Allah memilih kata tasnim, apa maknanya? Memilih kata tasnim untuk menunjukkan lokasi mata air itu lokasinya tinggi. Ya. Dari kata sanam. Sanam itu bahasa Arab maknanya puno unta. Dan puno unta itu adalah tempat yang paling tinggi pada unta itu. Nah, jadi disebut tasnim untuk menunjukkan lokasi mata air ini tinggi dan mulia. Dan mata air yang paling mulia di surga itu dikatakan di tasnim ini. Ya. Nah, karena tasnim ini isim alam, maka sahabat yang sangat berilmu seperti Ibnu Abbas itu ketika ditanya itu, beliau juga menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa ini memang istilah baru yang dikenalkan Allah. Nah, makanya begitu. Ya, ada riwayat begini. Ketika Ibnu Abbas ditanya tentang itu, kata Ibnu Abbas, "Hadza mimma qala Allah Ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurratu 'ain." Gitu ya. Tasnim itu termasuk yang difirmankan Allah, tidak ada jiwa yang mengetahui kesejukan mata yang disembunyikan untuk mereka. Nah, jadi hanya bisa membayangkan ini mata air, tapi indahnya seperti apa itu hanya Allah yang tahu. Karena nggak ada manusia yang pernah melihat indahnya mata air yang bernama tasnim ini. Jadi bayangkan mata airnya itu mencurah dari tempat yang tinggi begitu, tasnim itu. Karena fungsi disebutkan tasnim itu karena tempatnya tinggi dan mulia. Ada riwayat dari Ibnu Zaid yang beliau mengatakan bahwa tasnim itu mengalir dari bawah arsy. Ya. Balaghana annaha 'ainun tajri min tahtil arsy. Telah sampai kepada kami bahwasanya tasnim itu adalah mata air yang mengalir dari bawah arsy. Nah, hakikatnya hanya Allah yang tahu. Yang jelas tasnim itu seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti khomer-khomer itu nanti itu untuk semakin menambah tingginya kualitasnya dan kenikmatannya, itu nanti dicampuri mata air khusus, dicampuri air yang diambil dari mata air khusus dari tempat yang disebut tasnim, mata air yang disebut dengan tasnim. Itu maksud dari ayat wa mizajuhu min tasnim. Setelah itu Allah menerangkan, karena ini kan kalimat baru ya, karena ini adalah kata baru yang dikenalkan Allah pada orang-orang Arab, diterangkan apa itu makna tasnim. Ainai yashrabu bihal muqarrabun, yakni mata air, ainan. Gitu ya, itu penjelas dari tasnim tersebut, mata air. Kenapa kok dinasabkan di sini? Secara nahwu ini dinasabkan dengan memperkirakan ada lafal amdahu, ya, amdahu yang dibuang. Jadi aku memuji begitu. Karena indahnya tasnim itu kemudian dipuji, amdahu ainan, sebuah mata air. Yashrabu bihal muqarrabun. Yashrab bermakna minum, biha baknya itu bisa dimaknai min. Yashrabu minhal muqarrabun, yang orang-orang yang didekatkan Allah itu akan minum dari
tasnim tersebut. Ya, jadi jadi ayat ini menunjukkan bahwa tasnim itu termasuk di antara sumber-sumber minumnya penduduk surga. Karena di sini dikatakan ainan yashrabu bihal muqarrabun. Ya, muqarrab dari kata qarraba bermakna mendekatkan, muqarrab berarti yang didekatkan. Berarti ini mata air yang high class gitu ya. Karena yang meminum adalah muqarrabun. Sementara penduduk surga kan enggak semuanya muqarrabun. Penduduk surga yang level-level bawah berarti enggak masuk ini muqarrabun. Kalau di Quran lafaz muqarrabun itu digunakan untuk menyebut diantaranya adalah Nabi Isa. Nah, ini berarti menunjukkan yang disebut muqarrabun kalau di kalangan manusia itu ya level nabi-nabi gitu. Nah, yang akan meminum di sini adalah muqarrabun, ya. Oke. Jadi kata Ibnu Asyur, ini mungkin dimaknai min, ya, tapi mungkin juga dimaknai ba lil mulabasah. Makna mulabasah itu apa? Makna mulabasah itu mengelilingi. Jadi bayangkan tasnim itu adalah sebuah mata air di mana orang-orang soleh yang didekatkan kepada Allah itu minum sambil mengitari di sekeliling mata air tersebut. Wah, kayak piknik di dunia gitu ya, tapi di surga gitu loh. Nggak tahu, jauh lebih indah, yang jutaan kali lebih indah yang bisa kita bayangkan. Oke. Baik, jadi dari surah Al-Mutaffifin ini mudah-mudahan kita bisa membayangkan ya, walaupun dengan fantasi kita yang sangat terbatas, seperti apa indahnya kenikmatan surga itu, sehingga bisa terdorong lebih semangat untuk menyembah Allah, untuk berharap karunia Allah setelah di hari akhir nanti. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji untuk hari ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.